Ya, kembali lagi di Good Afternoon dan memang saat ini rencananya akan ada konferensi pers di kediaman Ratna Sarumpait terkait dugaan penganiayaan yang dialami oleh dirinya, Yanji. Ya, langsung saja kita dengarkan konferensi pers langsung dari kediamannya Ratna Sarumpait. Saya akan lanjutkan dengan Ibu Ratna langsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan wartawan. Pada saat saya merasa telah melakukan kesalahan, kalian tidak menjauh. Saya mohon apapun yang saya sampaikan hari ini, sesuatu yang berguna yang membuat kegaduhan dalam 2 hari terakhir ini mereda dan membuat kita semua bisa saling memaafkan. Tanggal 21 saya mendatangi rumah sakit khusus bedah menemui Dr. Sidik Miharja, ahli bedah plastik. Kedatangan saya ke situ karena kami sepakat beliau akan menyedot lemak di pipi kiri kanan saya. Dr. Sidik adalah dokter ahli bedah plastik yang saya percaya, yang saya sudah 3-4 kali ke sana. Tetapi setelah operasi dijalankan pada tanggal 21, tanggal 22-nya pagi saya bangun, saya melihat muka saya lebam-lebam secara berlebihan atau secara tidak seperti yang saya alami biasanya. Waktu Dokter Sidik visit, saya tanya ini kenapa begini, dia bilang itu biasa, dia bilang. Intinya begitu, jadi apa yang saya katakan ini akan menyanggah bahwa ada penganiayaan. Oke. Bahwa betul saya ada di Dr. Sidik pada hari itu dan pulang dari sana setelah saya dijadwalkan pulang, lebam-lebam di muka saya masih ada. Seperti ada kebodohan yang saya nggak pernah bayangkan bisa saya lakukan dalam hidup saya. Saya pulang seperti membutuhkan alasan pada anak saya di rumah, kenapa muka saya lebam-lebam, dan memang saya ditanya kenapa, dan saya jawab dipukul orang. Jawaban pendek itu dalam 1 minggu ke depannya kan terus dikorekkan, namanya juga anak, lihat muka ibunya lebam-lebam, kenapa? Dan saya nggak tahu kenapa. Dan saya nggak pernah membayangkan bahwa saya akan terjebak dalam kebodohan seperti ini. Terus mengembangkan ide pemukulan itu dengan beberapa cerita seperti yang diceritakan. Ada kebenarannya dengan apa yang saya katakan pada anak-anak saya. Jadi selama seminggu lebih sebenarnya cerita itu hanya berputar-putar di keluarga saya dan hanya untuk kepentingan saya berhadapan dengan anak-anak saya. Tidak ada hubungannya dengan politik. Tidak ada hubungannya untuk keluar. Tapi setelah sakit di kepala saya mereda dan saya mulai berhubungan dengan pihak luar, saya nggak tahu bagaimana saya memaafkan ini kelak pada diri saya, tetapi saya kembali melakukan kesalahan itu. Saya kembali dengan cerita itu bahwa saya dipukulin. Mohon jangan dikira saya mencari beran, enggak. Ini salah. Apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang salah. Ketika sampai ketemu Fadlizon datang ke sini, cerita itu yang sampai ke dia. Iqbal saya panggil ke sini, cerita itu juga yang berkembang di dalam percakapan. Dan hari Selasa
Tahu-tahu foto saya sudah beredar di seluruh media sosial. Saya nggak sanggup baca itu. Saya ada beberapa peristiwa yang membawa saya ke Pak Joksan, lalu membawa saya ke Pak Prabowo, bahkan di depan Pak Prabowo, orang yang saya perjuangkan, orang yang saya cita-citakan memimpin bangsa ini ke depan, mengorek apa yang terjadi pada saya juga masih melakukan kebohongan itu. Sampai kita keluar dari lapangan polo kemarin, saya tetap diam. Saya biarkan semua bergulir dengan cerita itu. Di lapangan polo sebenarnya saya merasa betul ini salah. Waktu saya berpisah dengan Pak Prabowo, Amin Rais, saya sebenarnya tahu di hati saya ini salah. Tapi saya nggak mencegat mereka. Itu yang terjadi. Itulah yang terjadi. Jadi tidak ada penganiayaan. Itu hanya cerita khayal entah diberikan oleh setan mana ke saya dan berkembang seperti itu. Saya tidak sanggup melihat bagaimana Pak Prabowo membela saya di dalam sebuah jumpa pers. Saya nggak sanggup melihat sahabat-sahabat saya membela saya dalam sebuah pertemuan yang digelar di Cikini. Saya sholat malam, tadi malam berulang kali. Dan tadi pagi saya mengatakan pada diri saya, stop. Saya panggil anak-anak saya minta maaf pada anak-anak saya. Saya minta maaf pada orang-orang yang membantu saya di rumah ini yang selama sekian hari ini saya selalu bohongi. Bohong itu sebuah perbuatan yang salah. Dan saya tidak punya jawaban bagaimana mengatasi kebohongan kecuali mengakui dan memperbaikinya. Mudah-mudahan dengan itu, semua pihak yang terdampak oleh perbuatan saya ini mau menerima bahwa saya hanya manusia biasa. Perempuan yang dikagumi banyak orang itu juga bisa tergelincir. Untuk itu melalui forum ini juga saya dengan sangat memohon maaf kepada Pak Prabowo, terutama pada Pak Prabowo Subianto, yang kemarin dengan tulus membela saya, membela kebohongan yang saya buat. Saya nggak tahu apa rencana Tuhan dari semua ini. Tapi saya berjanji saya akan memperbaiki ini. Dan memulihkan perjuangan kami yang sekarang ini sedang terhenyak. Saya memohon maaf pada Bapak Amin Rais yang juga dengan sabar mendengar kebohongan saya kemarin dan ikut jumpa pers. Saya meminta maaf kepada teman-teman seperjuangan di koalisi 02. Sekarang ini saya melukai hati kalian. Sekarang ini kalian bikin saya ini membuat kalian marah. Demi Allah saya tidak berniat seperti itu dan saya berharap Tuhan memberikan pada saya kekuatan, pada kita semua, agar kejadian ini tidak mempengaruhi perjuangan kita. Saya juga minta maaf kepada ibu-ibu, emak-emak yang selalu menyebut nama saya di dalam perjuangannya. Aku tahu kalian kecewa, tapi begitulah hidup kita lihat. Bukan bagaimana Anda melihat aku, tapi bagaimana kita melihat rakyat. Saya ingin tetap emak-emak berjuang di garis itu. Ratna could be somebody, could be nobody. Tapi kalian adalah emak-emak Indonesia yang akan terus berjuang. Aku juga meminta maaf pada semua pihak, semua.
yang terkena dampak dari apa yang saya lakukan. Saya juga meminta maaf pada semua pihak yang selama ini mungkin dengan suara keras saya kritik dan kali ini berbalik ke saya. Kali ini saya pencipta hoax terbaik ternyata. Menghebohkan sebuah negeri. Mari kita semua mengambil pelajaran dari kejadian ini. Juga kawan-kawan, bangsa kita ini sedang dalam keadaan tidak baik. Seperti apa yang saya lakukan ini, seperti apa yang kita hebohkan selama ini, segala sesuatu yang tidak penting, mari kita hentikan. Saya minta kepada kawan-kawan wartawan, saya minta maaf saya tidak akan memberikan kesempatan tanya jawab karena sensitifnya persoalan ini dan saya takut kita jadi salah mengerti. Kemudian saya sudah memberikan pernyataan, tolong itu diterima dengan baik. Dan dengan adanya klarifikasi ini saya harap, saya meminta agar tidak ada lagi polemik setelah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sudah didengar tadi konferensi pers dari Ratna Sarumpait yang memastikan memang tidak ada kasus pemukulan atau penganiayaan terhadap dirinya, melainkan hanyalah berawal dari kasus bedah plastik di dokter yang memang berdampak pada bengkak mukanya dan akhirnya membuat dia mencari-cari alasan untuk keluarganya dengan alasan kenapa mukanya jadi bengkak gitu. Ya, ternyata selama sekitar 1 minggu Ratna tetap mempertahankan statement dengan dianiaya sehingga tersebarlah dan tadi pun ya juga sudah meminta maaf begitu ya kepada Prabowo juga, kepada Amin Rais yang sudah membelanya dan juga ia sempat menyatakan bahwa mungkin ini kembali juga kepada dirinya seperti pecinta hoax terbaik. Cuma ya dia minta kita juga untuk belajar kesalahan dari dirinya. Dari masalah personal bisa menjadi terblow up bahkan viral seperti ini dengan adanya media sosial, tapi beruntung juga ada kepolisian yang bergerak cepat untuk memastikan bahwa memang tidak ada penganiayaan yang membuat akhirnya juga ada konferensi pers seperti ini. Yes, benar.